Selamat datang di channel saya, Kansa C. Masalah-masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang dilihat di lapangan langsung secara detail. Saya kira untuk itu kami persilakan Pak Saudara Menteri untuk menjelaskan, mudah-mudahan ya bisa sampai paling lama jam pukul 14 lah, ya paling 14 tertulis, dan nanti kita secara khusus akan cari waktu untuk konsinyering. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih sekali atas masukan, saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Kalau boleh saya kategorisasikan satu masalah yang substantif, strategis, dan teknis. Izinkan nanti karena ada banyak yang teknis, Kepala BKN dan tim, dan SDM Ayak dan tim nanti kami minta jawab sedikit. Pak Ketua, pertama saya sangat setuju dengan data. Karena banyak sekali data yang dinaik turunkan di lapangan. Itu hasil sampling audit BPKP. Padahal mestinya tidak boleh sampling, mestinya semua. Tapi kemarin anggaran belum ada, maka nanti setelah ini kami ketemu Kepala BPKP di kantor. Dengan Pak Ateh untuk menindaklanjuti ini. Dan tadi tim BKN sedang koordinasi dengan Pak Ateh. Sehingga Pak Wasdal dari Pak Oto nggak ikut di sini karena karena ini mendesak. Nanti kalau terlanjur diambil policy, tapi datanya tidak tervalidasi, repot. Nah, saya ingin jawab yang dari Gerindra, harus divalidasi ini. Bukan bermakna politis, karena tadi ada yang menaik turunkan tadi. Nah, maka izin ini perlu divalidasi. Terhadap laporan yang muncul, saya sudah minta nanti BKN langsung dicek di lapangan, divalidasi. Karena muncul data macam-macam, kira-kira gitu. Nah, validasi ini menjadi penting. Soal data yang hilang dan tidak, saya minta BKN nanti menjelaskan. Karena setiap data yang muncul diumumkan 10 hari, Pak Ketua. Nanti saling dapat masukan ini. Yang menghilangkan bukan BKN tapi instansi yang terkait. Jadi bukan BKN-nya. Nah, kira-kira gitu. Nanti saya minta menjelaskan, Pak. Ini memang tadi agak repot. Insya Allah sekarang tidak ada tes yang bisa dibantu oleh orang lain. Termasuk tes kejaksaan ada di tempat kami. Tidak ada satu pun yang bisa. Karena begitu tes soalnya langsung keluar ini. Tes diplomat juga sama, tidak ada yang menjamin putranya diplomat sekarang lolos di tempat kami. Tidak ada, saya bilang. Kalau pimpinan sebentar, mumpung menjelas sebentar. Nggak ada yang namanya bisa diatur betul tesnya, tapi sekarang muncul grade-nya turun lagi, mafia administrasi di daerah. Oh iya sebentar. Nah itu, terima kasih. Nah nanti yang administrasi, nanti biar dijelaskan oleh BKN, administrasi bukan domain kami, itu domain instansi yang terkait dengan administrasi. Jadi memang Pak Ketua ini ada soal yang di Jakarta, ada soal di provinsi, ada soal di kabupaten. Ini macam-macam soalnya. Ini soal kabupaten karena lapor di kabupaten melambung ke Bapak itu. Padahal ini sebagian kewenangannya kabupaten kota. Apalagi bupati yang mau berhenti. Nah, tapi bukan berarti mau berhenti negatif. Ini repot direkam. Jadi susah ngomong. Saya nanti aja kita repot kira-kira. Jadi terima kasih masukannya. Nah, kami apresiasi tadi Pak Yatno, kami senang. Kalau ditemukan data pidana langsung laporkan ke polisi, diproses. Karena memang itu salah itu. Itu menipu, menurut saya menipu orang untuk ngangkat ditarik. Apalagi dengan nominal 30 sampai 100. Kami mengapresiasi, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Jadi kami setuju Pak Ketua, nomor 1 data. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan transaksi tadi sudah kami sampaikan, kemudian soal jumlah P3K, kenapa kok naik turun? Karena menambah yang SPTJM tadi nambah. Nah yang dulu waktu kami laporkan, yang SPTJM ini nambah instansinya. Nah maka otomatis nambah, kira-kira gitu. Nah terhadap data-data baru tadi yang disampaikan Pak Ketua, mari. Nah ini tadi kan, wah Pak Menteri ini bunyi-bunyiannya bagus kata Pak Endro. Mana Pak Endro tadi? Wah bunyi, ini bukan bunyi-bunyian saya, ini undang-undang yang Bapak buat ini hebat. Saya cuman mengkompilasi dari yang tebel tadi, yang 608 DIM, itu menjadi kurang lebih 16 saja. Nah nggak mungkin saya bahasakan dengan bahasa, maka saya rangkum dengan bahasa yang pendek. Jadi sebenarnya ini usulannya teman-teman semua, kita rangkum dikit. Nah gimana cara mewujudkan, ya ini bareng-bareng kita buat PP-nya, bareng-bareng ini. Termasuk tadi, ini kita belum jelas yang honorer, paruh waktu dan penuh waktu itu bagaimana. Lah ini kita bahas bersama. Karena memang komitmen kita dulu mau dibahas. Sebentar Ketua, interupsi kira-kira Ketua. gitu. Saudara Menteri,
Itu kan SPTJM menyusul lagi begitu ya. Kemarin Nambah lagi. kan kita deadline waktunya kemarin. Ya sebentar Pak, Iya. kan nambah lagi. Iya. Nah, apa enggak terbesit dalam pikiran kementerian ini, kok bisa nambah lagi Pak? Ini yang saya sebut transaksional itu Pak. Baik. Itu Pak Menteri. Baik. Nanti BKN kami minta nanti menjelaskan. Terima kasih Pak. Termasuk Ibu dan Bapak sekalian tadi fokus terkait dengan P3K. Jadi selain pusat, provinsi, dan daerah, ini ada instansi pembina yang punya syarat undang-undang. Contoh, kenapa kok tidak boleh SMA? Itu ada undang-undang guru dan dosen. Jadi di dalam undang-undang guru dan dosen, kalau tidak sarjana nggak boleh diangkat P3K. Ini saya udah ngomong ke Mas Nadiem. Ternyata undang-undang, maka kita kasih afirmasi khusus Papua. Karena nggak bergerak ini. Maka di Papua kami keluarkan khusus afirmasi SMA boleh, P3K. Yang lain kami belum memberikan afirmasi. Kenapa? Sampai batas waktu tertentu tapi. Nah nanti saya minta menjelaskan. Jadi mohon maaf, ini kaitannya bukan hanya di Kemenpan RB, tapi kaitannya di instansi pembina dalam ini misalnya Undang-Undang Guru. Terkait dengan bidan juga, ini terkait dengan instansi pembina namanya Kementerian Kesehatan yang juga punya syarat dan validasi tertentu. Sehingga kebijakan kami buat sebagian eksekusinya adalah ada di tempat mereka. Tapi nanti kami akan teruskan Bapak Ibu sekalian masukan dari Bapak Ibu terkait dengan soal ini. Nah, soal indikator ke depan jelas atau tidak kita sudah membuat namanya indikator RB berdampak. Jadi sekarang ini dampak dari pekerjaan yang diharapkan kami kira udah jelas. Kemudian mestinya tidak boleh mana Pak tadi Pak Hugua ada PHK massal karena begitu Pak Ketua menyepakati terkait dengan perpanjangan ini kami langsung keluarkan SE. Yang SE itu otomatis menganggarkan kembali tahun depan. Dan ini udah kami kumpulkan semua kepala BKD, bupati kumpul absennya ada semua. Nah mungkin bisa saja nggak tahu nggak dilaporkan ke bupatinya. Mestinya ini masalah. Nanti mohon didalami Pak Kepala BKD, BKN yang mem-PHK massal. Karena mestinya tidak ada lagi PHK massal. Nggak boleh ada karena sudah kami keluarkan SE jauh sebelum proses anggaran 2024 berjalan. Jadi mestinya sudah tidak boleh. Nah yang berikutnya Pak sekalian, kenapa formasi tidak sama? Ini yang umum-umum. Karena formasi itu berdasarkan usulan daerah. Ini tidak sedikit sekarang Pak Junimat, daerah tidak mengusulkan formasi P3K. Ini banyak. Banyak, mereka di demo. Jadi kita nggak bisa membuat di sini karena daerahnya nggak mengusulkan. Karena daerahnya belanjanya udah lebih di atas 45%. Sehingga mereka tidak mengusulkan. Inilah bagian problema-problema yang dihadapi daerah. Nanti ini kita beresin di PP. Kira-kira berapa persen daerah yang boleh tetap menyelesaikan P3K untuk anggaran yang tersedia. Maka Bapak sebenarnya sudah membuat kesepakatan dulu. Bagi daerah yang belum tersedia anggarannya, dia boleh jadi P3K tapi paruh waktu. Sebenarnya sulit, nah tinggal kita formalkan di PP nih Pak Ketua. Saya setuju kalau ini dipercepat Pak Ketua, nggak perlu 6 bulan, kalau perlu 2 bulan ini selesai. Yang ini, sehingga ada kepastian bagi mereka. Sehingga tidak ada alasan daerah mem-PHK P3K, karena mereka sudah jadi P3K. Kira-kira gitu. Nah teknisnya saya silakan Pak Yomo untuk menyampaikan ini, yang teknis-teknis tadi, termasuk data dan kenapa data hilang dan seterusnya. Silakan Pak Yomo. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu, para anggota Komisi 2, Bapak Menteri yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan tambahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi yang berkaitannya dengan pendataan tenaga non-ASN. Yang pertama, sampai dengan keadaan 1 April 2023, dari 618 instansi yang saat ini ada, jadi pusat ada 80, daerah dari 538, maka instansi yang melakukan pendataan non-ASN itu ada 600 instansi, yaitu kurang lebih 97,1%, yang terdiri dari pusat ada 67 instansi dan daerah ada 533 instansi. Kemudian dari 600 itu yang menyampaikan SPTJM ada 595 instansi, atau 99,2% yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah.
sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5 instansi, yaitu pusat 1, kemudian instansi daerah ada 4. Kemudian dari jumlah tenaga non-ASN-nya yang terdiri dari tenaga kategori 2, honorer kategori 2 dan non tenaga honorer kategori 2, tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, dari jumlah pegawai yang saat ini masuk ke dalam database itu ada 2.360.664, kemudian yang telah menyampaikan SPTJM itu ada 2.355.092, sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5.572. Nah, SPTJM ini memang kita perlukan karena untuk sebagai pertanggungjawaban bahwa data yang disampaikan ke BKN itu sudah sesuai dengan surat edaran Menpan RB tentang kriteria-kriteria data non-ASN dan kategori 2 yang bisa masuk ke dalam database BKN. Nah, kemudian dari jasi jabatannya, ada jabatan di bidang pendidikan itu sebesar 731.524. Untuk kesehatan ada 204.902, untuk penyuluh ada 74.362, teknis ada 609.255, dan yang terakhir paling besar itu adalah administrasi sebesar 735.049, sehingga total data non-ASN sekali lagi yang menyampaikan SPTJM itu 2.355.092. Sebentar Pak, sebentar. Saya mau tanya nih, ini pendidikan clear, guru, kesehatan. Nah sekarang begini, kalau tadi misalnya ya seperti tenaga kontrak, Satpol PP, terus driver, penjaga sekolah, penjaga malam segala macam, ini masuknya di mana mereka? Ada nggak di sini masuk? Kira-kira dari yang 5 ini? Ya Pak, mohon izin Bapak, kalau kita lihat itu masuk di teknis, bagian besar di teknis. Di teknis? Ya 609.255. Nah kaitannya dengan Satpol PP misalnya, memang itu menurut undang-undangnya dia harus pegawai negeri sipil, sehingga dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Ini yang menjadi PR kita ke depan, ya. Pak. Jadi sebetulnya udah masuk ya mereka itu semua di sini ya? Kategorisasinya udah ada gitu ya? Iya, kita membagi 5 kategori ini memang untuk menampung semua jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang memang kadang-kadang ini agak aneh, seperti misalnya yang memandiin gajah atau apa seperti itu yang nanti perlu kita selesaikan kembali. Tapi yang pasti semua kategori ini menampung semua jabatan yang ada yang kita kelompokkan menjadi 5. Oke. Izin Ketua sedikit. Izin Ketua, ini termasuk Satpol PP ya, teknis ini? Ya. Termasuk Satpol PP? Iya. Ya. Izin Ketua. Silakan. Juga menegaskan juga. Karena saya pernah didatangi oleh penjaga makam dan sebagainya, DKI ini, Dinas Kebersihan, Dinas Sosial yang merawat ibu-ibu di Dinas Sosial juga ada. Yang memandikan anak-anak dan sebagainya, itu mereka juga sudah honor itu. Dan lucunya bagi saya mereka disebutnya sebagai tenaga administrasi. Menurut saya mereka bukan tenaga administrasi, harusnya tenaga teknis harusnya. Ya, waktu itu saya didatangin tuh. Mudah-mudahan sudah termasuk juga itu, Pak. Iya. Makasih. Nah, sebentar. Pertanyaan berikutnya, kalau semua kategorisasi sudah masuk dalam kategorisasi ini, kenapa masih ada yang belum terdata? Yang tercecer itu maksudnya, Bapak. Jadi memang ada di kelompok instansi pemerintah itu ada PPNPN juga, Pak. PPNPN yang memang tidak termasuk di dalam pendataan di tenaga non-ASN ini. Ya, jadi termasuk security misalnya, security, cleaning service, kemudian driver dan sebagainya. Jadi semuanya memang di luar dari tenaga non-ASN yang kita kategorikan dalam surat edaran Menpan. Ada SE Menpannya 1185. Kemudian kaitannya dengan tadi, yang data hilang, sebetulnya data itu tidak pernah hilang di database BKN. BKN hanya membangun suatu aplikasi. Pak Junimat tadi ya? Iya, Pak Junimat. BKN hanya membangun suatu aplikasi yang sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada saat itu. Kita buat aplikasi, kemudian
memang beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak menyampaikan SPTJM dan sebagainya. Nah, untuk kemarin pengadaan calon P3K yang tahun 2023, itu memang ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu diberikan kesempatan kepada mereka yang barangkali tahu bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam database kita, tetapi sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Menurut surat edaran Menpan, ada beberapa kriteria yang perlu, misalnya statusnya adalah tenaga honorer, kemudian mendapatkan honorarium dari mekanisme pembayaran langsung, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang menyangka justru orang lain, bahwa ya si A itu memang tidak memenuhi kriteria. Sehingga pada saat itu ada tanggapan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, sanggah itu 10 hari, 3 hari untuk menyanggah, kemudian yang 7 hari untuk diberikan kesempatan kepada instansi untuk membuat respon. Nah, sehingga ketika sanggahan itu diterima, itu memang dia harus tidak bisa dilanjutkan untuk mengikuti seleksi. Jadi sekali lagi di tempat BKN itu hanya data yang sudah masuk, yang sudah kita kriteriakan menjadi 2, yang sudah PJM atau belum. Jadi sekali lagi tidak ada, insya Allah tidak ada penghilangan data-data yang itu bukan karena hasil seleksi oleh instansinya masing-masing. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Izin Sedikit Ketua. pimpinan. Ketua, izin Ketua. Sebelah kiri Ketua. Ya, Pak Mardhani baru Pak Wahyu. Silakan. Mas Yono, Satpol PP kan memang harus ASN, PNS kan ya. Sudah ada belum dari 609 itu yang spesifik Satpol PP dan kita bisa keluarkan dan bisa kita proses karena biar tidak mengganggu proses yang P3K. Kami cek dulu sebentar, query-kan dulu datanya nanti ya Bapak. Pak Wahyu. Iya, dari BKN ya, itu kan juga tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua tadi. Ketua tadi kan mempertanyakan masalah kriteria jabatan itu Pak, dan data. Bapak menjelaskan 2 hal yang berbeda. Maksudnya itu kan ini ada 5 kategori. Nah, ada data yang tidak masuk ke dalam itu. Nah, solusinya itu seperti apa gitu loh, bagaimana kita mendatanya. Ini bukan masalah orang menyanggah atau tidak menyanggah. Ini kan ada yang tidak masuk, pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Misalnya dukun gitu loh Pak, misalnya taruh yang nomor 6-nya gitu loh. Iya, nah untuk itu gimana, apa lain-lain gitu kan, sehingga seluruhnya itu bisa terjaring dan tidak ada komplain lagi setelah ini gitu loh. Nah itu dulu yang dijawab Pak. Nah terus mungkin kan itu yang disampaikan Ketua, kenapa tadi dari Pak Doli tadi menyatakan ada ya data yang tidak masuk. Nah data yang tidak masuk itu kenapa? Apa kurang kolomnya jadi tambah 1 lagi kan, tambah aja 1 lagi Pak kan sebelah kanan situ. Itu aja, mungkin gitu Ketua ya. Silakan. Terima kasih ya Pak. Jadi ini kan hanya pengelompokan menjadi 5 jenis jabatan. Jadi nanti kalau kita lihat satu-satu, kita petani satu-satu itu nama jabatannya ada yang aneh juga Pak. Jadi inilah yang Enggak, maksud kawan-kawan itu, misalnya security itu Pak. Security itu maksud apa? Teknis. Teknis bela diri gitu. Iya, Pak, teknis pengamanan. Kita contoh sampel satu aja, security. Nah, itu masuk mana Pak? Kira-kira di antara 5 itu? Security itu kan sebetulnya masuk dalam PPNPN Pak, pegawai pemerintah non PNS, non pegawai negeri, sehingga dia tidak masuk di sini. Itu Pak. Karena yang kemarin yang dimaksudkan itu bukan pegawai kontrak, itu kan pegawai kontrak. Outsource ya Bang? Bisa dari outsourcing, bisa dari dalam sendiri. Tapi biasanya outsourcing dia Pak. Tadi kan kriterianya ada yang dibiayai langsung dari mekanisme langsung dari APBD atau APBN. Nah ini bukan langsung karena harus melalui pihak ketiga. Kalau Pol PP, Hansip? Ada di teknis Pak. Di teknis? Ya, teknis apa? Nanti kita keluar. Teknis itu Pak, yang nomor 4. Teknis bela diri? Apa teknis pengamanan? Oke, cukup. Ya, saya tetap menurut saya tetap harus ditambah jalurnya 1 Ketua itu, kategori itu. Itu kan akhirnya kita mempersulit diri sendiri untuk pada saat pendataan itu.
Karena tidak bisa masuk di antara 5 itu akhirnya mumet sendiri. Itulah mungkin saya akhirnya tidak terjaring. Iya. Nggak, jadi gini, menurut saya ya memang perlu ada penjelasan lebih detail ya, Pak BKN ya. Nanti pada saat konsensus ini mungkin dipetakan sampai detail. Misalnya begini, pendidik ini apakah cuma hanya guru atau tenaga kependidikan? Lain lagi loh, ini habis ini nanti jam 2, ada lagi datang tenaga pendidikan. Tendik. Mereka itu misalnya soal yang administratif, terus jaga. Nah itu masuknya ke pendidik atau ke teknis atau ke administrasi? Atau masuk langsung ke mereka itu ya? Jadi tidak masuk. Jadi pendidik ini murni guru ya? Pendidik itu guru, yang pasti guru, kalau yang tadi administrasi masuk. Lah ya, jadi maksudnya walaupun dia di dunia kependidikan, tapi dia masuk di sini tenaganya administratif. Nah itu maksud saya, nanti didetailkan, ya, termasuk tadi itu yang kesehatan. Kesehatan itu apakah cuma hanya dokter, bidan, perawat. Faktanya kemarin saya di dapil saya nih, ada perawat 15 tahun sudah kerjanya, ya, gajinya cuma 175 juta. 175.000. Bahkan ya, kemudian mereka baru 3 tahun tuh. Selama 12 tahun itu nggak digaji. Terus saya tanya, kenapa masih mau jadi pegawai? Ya kami memang nggak punya pekerjaan. Terus dapat duitnya dari mana? Ya itu dari ngurusin yang sakit, dia dapat salam-salam gitu. Nah itu kalau nggak kita perhatikan kan kita zolim juga tuh kira-kira 15 tahun loh mengabdi. Nah itu masuknya di mana itu? Nah masuknya nanti soal menteri nanti didetailkan. Sehingga kalau kita sepakat tadi kita mulai lagi database, kita tahu mana sasaran yang mau diambil kira-kira gitu. Baik Pak Ketua, iya. Jadi izin Pak Ketua, memang seperti jabatan pelaksana itu ada 3.414. Ribet sekali untuk mindah. Sekarang udah kita kelompokkan jadi 3. Yaitu hanya jadi klerek, operator, dan teknisi. 3 saja, padahal ada 3.414. Nah, nanti jika ingin ini diurai ketika konsinyering. Sehingga isinya ini badannya apa saja 609.000 itu. Ya, ada macam-macam nanti. Saya minta izin Pak Abah untuk jelasin terkait dengan kebijakan SDMA yang sangat teknis tadi. Silakan Pak Abah. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Pimpinan yang kami hormati. Barangkali ke slide ini adalah kita rumpunkan Pak. Jadi rumpun pendidik itu karena lebih besar, maka ini ada guru dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu pendukungnya nanti ada di administrasi Pak. Nah POL PP itu sudah masuk jabatan fungsional, sehingga dia masuk ke kelompok teknis Pak. Nah di sini syaratnya adalah salah satunya dia memang di Undang-Undang 23 itu karena harus PNS, tapi Pak Menteri sedang mempersiapkan konsep karena pelaksana bisa diduduki oleh P3K, maka itu salah satu nanti yang harus kita bangun adalah jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh POL PP, tapi namanya tidak POL PP. Itu Pak, kami sudah ketemu juga Pak Menteri izin dengan Pak Dirjen Adwil untuk nanti Kemendagri mengusulkan kepada Pak Menteri Pak, jenis jabatannya yang bisa diisi oleh P3K tapi yang berasal dari teman-teman Satpol PP. Misalnya penata Trantibun Limas misalnya Pak, seperti itu. Nah nanti jabatan pelaksana nanti yang kita gunakan. Jadi yang penting ini kami masukan dari Bapak sudah kita siapkan sebenarnya, tapi nunggu PP sambil jalan ini. Jadi jenis jabatannya kita rumuskan sehingga tidak ada PHK untuk Satpol PP. Nah, kan rekrutmen Satpol PP ada yang sangat bagus, ada yang sedang-sedang kan gitu. Nah sehingga nanti yang penting ada apakah tenaga teknis Tramtip, Perda atau apa, yang penting bajunya tetap sama. Karena untuk ngangkut ASN tadi memang syaratnya agak berat. Ya. Silakan Pak Abah, silakan terusin Pak Abah. Ketua, izin Ketua menambahkan sedikit Ketua. Pak Menteri, saya cuma mengingatkan Pak Menteri ya, di undang-undang yang dulu disepakati antara Komisi 2 dengan pemerintah. Waktu itu seingat saya, menterinya belum Pak Tito, Menpan RB-nya masih dari PDI Perjuangan, jadi Men PDI Perjuangan Pak. Itu. Terus Kepala BKN-nya belum PLT, dan masih ada KASN. Pol PP itu Pak masuk ASN Pak. Semoga saya coba dilihat lagi Pak. Nah, jangan sampai nanti
kita membuat PP, Pak, ya. Kita membuat PP, akhirnya bertabrakan dengan undang-undang itu. Khawatir nanti di MK-kan, kan lagi musim, Pak. Itu. Saya sekedar mengingatkan. Iya, jadi gini, betul bahwa di Undang-Undang 23 2014 itu Satpol PP itu wajib PNS. Nah, persoalannya kan kemudian tidak semua daerah itu mengindahkan itu. Makanya mereka nasibnya nggak jelas gitu. Nah, memang agak lucu kalau di P3 kan, satu nanti akan bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua saya baca, salah satu tugas Satpol PP itu juga dia sebagai penyelidik PNS. Penyidik. Nah jadi lucu juga P3 menyidikin PNS itu kan enggak. Iya penyidik. Iya penyidik. Iya betul. PNS itu. Nah jadi saya kira kalau Satpol PP mungkin harus ada treatment khusus ya karena ada punya undang-undangnya sendiri nanti. Tapi tadi saya kira kita udah pernah diskusi juga bagi yang sebagian nanti di PNS, sebagian lagi dicari jalan keluarnya tadi itu pakai nomenklatur lain lah. Silakan Pak. Ya, jadi nanti yang penyidik wajib PNS, tidak mungkin penyidik dari P3K. Maka nanti kan di Satpol PP itu ada yang PNS, ada yang masih P3K. Yang penyidik tadi tetap harus dari PNS, karena tidak boleh undang-undangnya persis sebenarnya begitu. Silakan Pak Abah yang teknis tadi. Baik Pak, kami juga sudah rumuskan Pak nanti tugasnya apa penyidikan nanti oleh tadi Pol PP. Kemudian izin Pak tadi yang guru-guru itu kami juga sudah koordinasi dengan Kemendikbud. Nanti kalau yang sudah bekerja namanya PPG dalam jabatan Pak. Nah, nanti yang baru masuk itu namanya PPG prajabatan. Jadi ini dua-duanya sudah masuk programnya Pak. Jadi PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi ada kecurangan dan sebagainya, Pak Menteri sudah menetapkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 Pak. Jadi apabila ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelamar, itu selamanya dia tidak bisa melamar jadi ASN.